Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah biologi sel dan teman-teman kelas 2 yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan next please. Zidni Ilman dan Mbak Fitria Alfia Hastuari, Mbak Eliza, serta saya sendiri Sabrina Nilasari BR Silaban atas Pi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul jurnal Context Specification in the Computational Modeling of Human Immune System Response in Viral Infection atau spesifikasi konteks dalam pemodelan komputasi manusia respon sistem kekebalan terhadap infeksi virus. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Ilman, silakan. Terima kasih, Mbak. Bibliografi jurnal. Pertama itu ada judulnya itu Context Specification in the Computational Modeling of Human Immune System Response to Viral Infection. Pengarangnya itu ada Mila Kwiatkowska, edisi cetakannya Prosedia Computer Science 185. Nomor teleponnya 2021 330 337. Penerbitnya itu di kota Amsterdam atau Netherlands. Tahun terbit 2021, jumlah halaman itu ada 8 halaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya ada identifikasi permasalahan mengenai spesifikasi konteks dalam permodelan komputasi manusia, respon sistem kekebalan terhadap infeksi virus. Permasalahan pada jurnal. Yang pertama, masalah yang dapat diidentifikasi ialah respon sistem kekebalan terhadap infeksi virus. Dapat dipelajari dari berbagai perspektif, interaksi patogen inang, siklus hidup virus, perubahan genom patogen, jalur dari hewan ke manusia dan manusia, pencegahan infeksi dan perawatan medis. Hilangnya sel yang menyimpan memori patogen menyebabkan kita tidak hanya kehilangan kemampuan untuk merespon infeksi, tetapi juga vaksin yang mencegahnya sering bertambahnya usia. Respons ini memerlukan beberapa hari agar berfungsi dengan baik. Namun ketika itu benar-benar berfungsi, ia akan mengingat patogen itu di kemudian hari dan memeranginya lagi ketika patogen itu muncul. Permasalahan yang kedua itu respon bawaan menghasilkan sedikit lebih banyak sel tetapi ini tidak bekerja dengan baik. Dan respon adaptif menghasilkan lebih sedikit limfosit B yang dibuat di sumsum tulang dan bertanggung jawab untuk memproduksi antibodi. Dan lebih sedikit limfosit T yang diproduksi di kelenjar timus dan mengidentifikasi dan membunuh patogen atau sel yang terinfeksi. Sistem kekebalan tubuh memiliki dua cabang, masing-masing terbuat dari sel darah yang berbeda. Sel-sel itu secara khusus terlibat dalam mempertahankan organisme kita. Respon imun bawaan adalah garis pertahanan pertama kita. Respon itu segera aktif ketika mendeteksi keberadaan organisme asing di tubuh kita. Respon ini mengandung neutrofil, yang terutama menyerang bakteri monosit yang membantu mengatur sistem kekebalan, meningkatkan sel-sel kekebalan lain bahwa ada infeksi. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Pipi. Yang selanjutnya adalah urgensi dari jurnal. Dalam percakapan seharian, urgensi sudah sangat penting lekat dengan lisan pada penutur di Indonesia dalam setiap harinya. Istilah disebut dalam bahasa Inggris yaitu urgent, yang berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan. Oke, next Mbak. Selanjutnya adalah urgensi dalam jurnal ini. Yang pertama, urgensi yang pertama karena adanya virus SARS-CoV-2 yang menjadikan alasan dari penelitian ini, di mana virus ini cepat menyebar serta efek yang lumayan serius bagi yang terjangkit, di mana ketika terjangkit virus ini akan banyak sekali memberikan keluhan terhadap penderita seperti pusing, flu, batuk, dan demam yang tinggi. Hal ini bukan saja menyiksa penderita, tapi juga menghambat aktivitas dan rutinitas makhluk hidup. Sehingga karena adanya hal ini, peneliti berencana melakukan sebuah eksperimen yang dapat menangani serta mencegah hal ini. Lalu ada urgensi yang kedua, yaitu secara khusus topik utama makalah ini mengenai pemodelan respon sistem kekebalan terhadap infeksi virus, yang dimana mempelajari dari berbagai perspektif, seperti interaksi patogenium, siklus hidup,
perubahan genom patogen, jalur dari hewan ke manusia dan manusia, penularan ke manusia, pencegahan infeksi dan perawatan medis, penyebaran infeksi coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang saat ini semakin parah, saat ini memicu kebutuhan mendesak untuk lebih memahami interaksi kompleks antara patogen SARS-CoV-2 dan inang manusia. Next, Mbak. Selanjutnya adalah metode penelitian. Guna metode penelitian adalah melakukan penelitian perlu mengikuti aturan yang kaidah yang berlaku agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid, sehingga metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri keilmuan, yakni rasional dan sistematis serta empiris. Next, Mbak. Di metode penelitian di dalam jurnal yang kami teliti menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penulis menarik kesimpulan dan menuliskan jurnal tersebut dengan cara menganalisis data hasil penelitian dari tindakan yang telah dilakukan di setiap individu yang dijadikan objek, sehingga hasil penelitian dalam kesimpulan bersifat kata-kata luas yang diambil dari pendapat objek. Selanjutnya, untuk metode tindakan yang dilakukan oleh peneliti agar tercapainya tujuan peneliti menggunakan 4 model, yaitu yang pertama model konseptual atau mutasi genom yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada genom di RNA. Lalu yang kedua adalah pemodelan data dan basis data untuk sekuen genom pada SARS-CoV-2 dilakukan dengan cara melakukan pendekatan basis dan sekuen genik pada pengidap SARS-CoV-2. Lalu yang ketiga adalah pemodelan variabilitas mutasi SARS-CoV-2 yang dilakukan dengan cara yang pertama mengukur entropi pada setiap posisi atau situs dan steering genom. Yang kedua baru mendistribusikan rata-rata persentase mutasi pada wilayah genom. Lalu yang terakhir yaitu pemodelan visual mutasi SARS-CoV-2 dilakukan dengan cara menggunakan alat NextStrain untuk dijadikan alat yang memvisualisasikan data genomik, geografis, temporal, dan poligenik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Pipi. Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi topik pada matkul. Sistem imun yang merupakan sistem yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan tubuh atau timbulnya penyakit. Sistem imun ini yang berfungsi baik dan mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Menurut Baratawijaya tahun 2009. Identifikasi topik dengan mata kuliah biologi sel. Berdasarkan topik yang sudah kami ambil mengenai sistem kekebalan tubuh ini relevan dengan topik kajian mata kuliah biologi sel pada pertemuan 10 tentang sitoskeleton. Pada sistem imun ini dijelaskan mengenai pertahanan tubuh alami, yakni pada pertahanan mekanik di rambut, hidung, dan silia. Topik kajian mata kuliah biologi sel pada pertemuan 10 ini membahas tentang sitoskeleton yang mana di dalam topik tersebut banyak ditemukan berbagai macam filamen dan juga struktur silia maupun flagella. Peradangan merupakan salah satu dari respon pertama sistem imun terhadap infeksi. Gejala peradangan yaitu kemerahan, bengkak, dan nyeri yang diakibatkan oleh peningkatan aliran darah ke jaringan. Peradangan dihasilkan oleh senyawa-senyawa eikosanoid dan molekul sitokin yang dilepaskan oleh sel yang terinfeksi. Senyawa-senyawa eikosanoid termasuk prostaglandin, menginduksi demam dan pelebaran pembuluh darah, dan eukotrin yang menarik sel darah putih atau leukosit. Sitokin juga terlibat, termasuk interleukin yang bertanggung jawab untuk komunikasi antar sel darah putih, kemokin yang mendorong kemotaksis, dan interferon yang memiliki kemampuan antivirus, seperti menghentikan sintesis protein virus yang sedang menginfeksi sel inang. Faktor pertumbuhan dan faktor toksik juga dapat dilepaskan. Sitokin dan senyawa kimia lainnya mengerahkan sel-sel imun ke tempat infeksi dan menyembuhkan jaringan yang mengalami kerusakan yang diikuti dengan pemusnahan patogen. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Eliza. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Untuk selanjutnya yaitu ringkasan materi. Ringkasan materi ini digunakan sebagai uraian singkat untuk menjelaskan isi dan tujuan inti dari jurnal ini. Adapun ringkasan materinya yaitu dalam makalah ini menjelaskan beberapa inovasi yang mendukung upaya penelitian imunologi dan epidemiologi yang sedang berlangsung. Inovasi dan pengetahuan multidisiplin menciptakan paradigma baru untuk permodelan komputatif kolaboratif dalam imunologi dan virologi. Model yang dihasilkan digunakan secara bebas dan berfungsi sebagai alat eksperimental untuk mencapai proses pemodelan yang mengintegrasikan
pengetahuan yang ada, membangun pengetahuan baru, hipotesis, atau menggunakan pendekatan berbasis pengetahuan dan menggunakan alat analisis pada kumpulan data empiris besar dari beberapa basis data global atau menggunakan pendekatan berbasis data. Dengan demikian, proses permodelan kolaboratif ini melintasi disiplin ilmu dan lokasi geografi yang didasarkan pada konsep data terbuka dan dapat dibagikan, perangkat lunak bebas dan sumber terbuka, serta sumber daya komputasi bersama. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan bertujuan untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian atau bacaan yang telah dilakukan. Nah, kesimpulan dari jurnal tersebut adalah sistem kekebalan manusia dipelajari pada skala yang berbeda, molekul, seluler, jaringan, organisme, dan populasi dengan berbagai granularitas dan dimensi spatiotemporal. Respon imun bawaan dan adaptif terhadap infeksi virus diteliti secara in vitro, in vivo, dan in silico menggunakan metode matematika dan komputasi. Konstruksi model komputasi adalah proses berulangan dan interaksi yang menggabungkan pengetahuan dan hipotesis yang ada atau pendekatan berbasis pengetahuan dengan kumpulan data empiris atau pendekatan berbasis data. Untuk mendukung simulasi sistem, model harus reusability, compatibility, dan interoperabilitas. Tujuan dari makalah ini ada dua. Yang pertama yaitu model komputasi tidak hanya digunakan untuk representasi pengetahuan yang ada, tetapi juga sebagai alat eksperimental untuk mendemonstrasikan, mencontohkan, membuat, dan berfungsi sebagai testbed untuk analisis data empiris. Yang kedua yaitu model komputasi harus dievaluasi dalam kegunaannya, didefinisikan sebagai ukuran seberapa baik sekelompok pengguna tertentu dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif, efisien, dan memuaskan dalam konteks tertentu. Makalah ini menjelaskan mengenai proses pemodelan yang dilakukan oleh tim multidisiplin dan kegunaan model untuk mengeksplorasi respon imun terhadap infeksi virus, efisien dan memuaskan dalam konteks penggunaan tertentu. Ukuran kegunaan ditentukan oleh informasi konteks yang meliputi karakteristik pengguna, tujuan mereka, dan kendala tambahan, misalnya ketersediaan data dan keterbatasan temporal. Makalah ini berfokus pada proses pemodelan yang dilakukan tim multidisiplin dalam kegunaan untuk mengeksplorasi imun terhadap infeksi virus. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan ke Mbak Sabrina selaku moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan telah memaparkan materinya. Mungkin demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan. Demikianlah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.